Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini nggak kerasa nih kita sudah masuk ke modul pembelajaran yang baru, yaitu adalah MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Jadi itu tuh adalah sertifikasi mikrotik teman-teman di tingkat yang paling dasar. Nah, kali ini aku bakal langsung aja bahas materi yang pertama teman-teman, yaitu tentang router OS dan juga router board. Apa sih router OS dan router board itu? Oke, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, submateri yang akan kita pelajari yang pertama ada tentang router OS dan juga router board itu sendiri. Kemudian ada fitur dari router OS dan juga kemudian nama, tipe, dan juga arsitektur dari router board teman-teman. Oke, sebelum itu buat yang belum tahu apa sih Mikrotik itu? Nah, jadi Mikrotik itu adalah perusahaan teknologi asal Latvia itu di Eropa Utara yang memproduksi perangkat lunak software dan juga perangkat keras hardware jaringan komputer teman-teman. Jadi Mikrotik itu adalah sebuah vendor jaringan teman-teman sejenis dengan Cisco seperti itu. Nah, jadi untuk yang tadi sempat aku mention ada router OS dan juga router board. Jadi router OS itu adalah software dari si Mikrotik ini teman-teman, si operasi sistemnya. Sedangkan router board itu adalah hardware dari Mikrotik, perangkat kerasnya. Jadi seperti router, switch dan lain sebagainya itu masuk ke router board teman-teman. Oke, yang pertama ini ada Mikrotik Router OS. Nah, jadi Mikrotik Router OS ini adalah operasi sistem di si Mikrotik ini, teman-teman. Jadi, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik Router Board. Jadi, nanti kalau kita ada perangkat router board, nah di dalamnya itu sudah ada operasi sistem dari Mikrotik yang disebut Router OS ini, teman-teman. Nah, dan kalau misalkan kita belum punya perangkat Mikrotik, kita juga bisa menginstal router OS ini di PC atau sebagai virtual machine teman-teman, seperti di VirtualBox gitu, sebagai apa ya namanya? Sebagai virtual lah, jadi nggak secara langsung fisik. Kemudian dia juga tuh berdiri sendiri teman-teman, operasi sistemnya berbasis kernel Linux versi 3.3.5. Jadi intinya router OS ini adalah operasi sistemnya Mikrotik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada router board Mikrotik teman-teman. Jadi router board ini adalah perangkat kerasnya, dibuatnya untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board dan router OS ini mereka tuh saling berhubungan, saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, jadi router board ini tuh ada yang memang satu perangkat itu sudah di dalamnya tuh bisa mencakup sebagai router, switch, access point dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bisa terpisah teman-teman. Jadi yang khusus itu router, ini access point dan lain sebagainya. Dan juga dia tersedia mulai dari low end. Kalau misalkan kita di rumah doang dan sampai high end router itu tuh kalau sampai mencakup area luas seperti di perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya ada router OS fitur. Fitur apa aja sih yang ada di operasi sistemnya milik Mikrotik ini? Yang pertama, dia tuh udah support wireless network teman-teman. Entah mau protokolnya apapun itu, 802.11a, B, G, N ataupun AC. Kemudian yang kedua, dia juga sudah mencakup routing teman-teman. Jadi untuk menentukan jalur terbaik mengirim data. Kemudian ada firewall dan NAT, yaitu dia sebagai keamanan jaringannya. Kemudian cost atau bandwidth management, ada juga point to point tunneling teman-teman. Kemudian ada user management, jadi kita bisa memanage DHCP, hotspot, dan lain sebagainya. Kalau DHCP ya ada dynamic IP, kalau hotspot untuk kita menambahkan username, password. Dan yang terakhir ada toolsnya teman-teman. Di router OS juga tuh ada alat-alatnya tersendiri yang bisa kita gunakan untuk ngetes bandwidth, kecepatan jaringan, torch, mapping, dan lain sebagainya. Jadi intinya fitur-fiturnya itu tuh banyak banget teman-teman. Selain dari yang udah aku sebutkan, masih ada banyak lagi fitur-fitur yang kita dapatkan ketika kita menggunakan router OS. Nah, selanjutnya ada router board name, nama di router board. Jadi router board juga tuh dia memiliki namanya masing-masing teman-teman.
Pengkategorian namanya terbagi berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada simbol nama, teman-teman. Jadi ada router board RB751, di mana RB ini tuh adalah router board. Kemudian 7-nya ini adalah seri atau kelas si router, 5-nya adalah jumlah port Ethernet, dan 1-nya jumlah slot mini PCI atau wireless. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang berdasarkan word atau penamaan kata gitu. Ada kayak router board Omnitic, router board Groove, SXT, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada exceptional naming, nama eksepsional, teman-teman. Jadi kayak nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun perkembangan. Biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contoh kalau misalkan exceptional naming itu kayak RB600, RB800, 1000, 1100, 1200. Nah, kalian bisa searching aja tuh di Google, pasti udah bakal banyak banget informasi dan contoh-contoh gambar dari router board ini, teman-teman. Kemudian ada router board type, tipe router board. Nah, jadi tipenya tuh ada yang contoh seperti ini, RB952UI bla bla bla. Dimana RB itu adalah router board, 9-nya seri, 5-nya Ethernet, 2 wireless, UI fitur board, kemudian yang ini adalah fitur wirelessnya, dan TC-nya itu jenis casingnya, teman-teman, seperti ini. Juga di sini ada kode lain yang ada pada router board. Ada UAH yang bisa kalian baca sini. Kalian kalau mau screenshot atau untuk mempelajari lebih lanjut itu boleh banget ya, teman-teman. Dan ini adalah yang terakhir, arsitektur router board, teman-teman. Jadi router board juga dia tuh memiliki arsitekturnya sendiri atau prosesornya lah gitu. Jadi dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja dari si prosesor itu. Dan setiap software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Jadi itu tergantung. Jadi router board A dan router board B itu bisa menggunakan prosesor yang berbeda, teman-teman. Ini seperti misalkan router board MIPSBE, SMIPS, TILE, PPC, dan lain sebagainya ini, teman-teman. Jadi setiap router board itu menggunakan prosesornya sendiri, jadi belum tentu sama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan modul pertama dari aku, teman-teman, tentang router board dan juga router OS. Semoga kalian bisa paham dulu ya tentang MikroTik ini tuh apa dan seperti apa cara kerjanya. Juga tentang router board, router OS, dan segala hal yang udah aku jelasin. Mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang jelas bagi kalian, tapi aku harap semoga kalian mengerti. Kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar yang bawah, teman-teman. Dan teman-teman,